Assalamualaikum, selamat siang teman jalan. Saat ini saya masih berada di dalam bis teman-teman. Bis ini akan membawa saya ke destinasi terakhir ya, dari Napaktilas perjalanan Bung Karno sebagai arek Surabaya. Destinasi terakhir ini berada di Kompleks Tugu Pahlawan. Nah ini kita akan turun dulu. Dan ini kita siap-siap untuk masuk ke dalam Kompleks Tugu Pahlawan ya. Di sini kita nantinya kita akan mendapatkan wawasan teman-teman mengenai sosok beberapa patung yang ada di pelataran Tugu Pahlawan. Itu ada sekitar 6 patung. Yang selama ini mungkin kita hanya bisa melihat, oh ini patung namanya ini, tapi kita nggak pernah tahu apa peran mereka dalam perang 10 November dan membuat kota Surabaya ini berpredikat sebagai kota pahlawan. Nah itu tadi dari Tugu Pahlawannya teman-teman. Oke, kita akan berjalan, nanti kita akan mendapatkan wawasan dari tim Begandring Surabaya. Nah, ini teman-teman. Rekan kalian, saat ini kita berada di dalam kompleks Museum Tugu Pahlawan. Ya, di sini dulu terdapat sebuah gedung yang sangat besar, namanya Radman Justisi, pengadilan tinggi Hindia Belanda, khusus mengadili orang-orang Eropa dan setaranya. Untuk orang-orang pribumi di Landrat yang sekarang jadi pengadilan negeri Surabaya, Jalan Tarjuno. Nah, gedung ini digunakan hingga Jepang masuk ke Surabaya pada bulan Maret 1942, kemudian diambil alih oleh Jepang dan menjadi markas polisi militer Jepang yang dikenal dengan nama Kempetai. Kempetai ini polisi militer Jepang, tugasnya adalah mengamankan dan menertibkan situasi kondisi. Dalam artian dia boleh berbuat apapun asalkan situasi kondisi pada saat itu menjadi kondusif, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap melakukan perlawanan secara diam-diam, gerakan bawah tanah maupun terang-terangan. Yang ditangkap oleh Kempetai bisa pulang wajahnya bengep itu sudah bagus. Kenapa? Karena hampir 98% tidak pernah pulang apabila ditangkap oleh Kempetai. Artinya mereka terbunuh karena siksaan yang sangat berat. Jadi kalau menyiksa tidak karu-karuan Kempetai. Lokasinya di sekitar sini. Nah, kemudian ada satu orang tokoh Surabaya bernama Cak Durasim, Bodo Durasim. Beliau adalah tokoh lodot yang sebenarnya mulai zamannya Dr. Sutomo, beliau adalah tokoh pergerakan. Melakukan gerakan bawah tanah melawan Jepang dengan cara diam-diam. Suatu ketika dicari titiknya yang kemudian bisa menangkap beliau. Nah, kebetulan beliau melakukan lodrek itu melakukan dua-duli atau hitungan. Tukupun omene doro melok nipon tambah sorodo dan layangan nyawus itu hilang-hilangan. Begitu tahu oleh mata-mata Jepang, kemudian ditangkap, ditaruh di sini dan interogasi. Ditanya cuma satu, apa maksudnya itu? Nah, tentu Jepang itu kan tidak cuma omongan yang keluar, kadang-kadang ya itu tadi. Hingga beliau disiksa dengan sangat berat. Kalau mohon maaf, kalau sapi itu digelonggong sehingga perutnya penuh air, diinjak-injak, dipukuli hingga beliau gugur. Di gedung Kempetai ini diserahkan sama keluarganya dan dimakamkan di makam tembok. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diterima oleh kantor berita Damai yang saat ini menjadi Indomaret atau kantor Pelni, kemudian gedung ini dikepung selama 2 hari, mulai tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 1945. Gedung ini dikepung 2 hari oleh para pejuang dan tentara keamanan rakyat. Ada yang di samping, ada yang di depan, karena gedung ini di atas viaduk itu senapan-senapan mesin yang berhasil direbut, senjata-senjata itu semuanya seteling. Para pejuang di atasnya itu mengepung gedung ini untuk diambil alih. Kenapa? Karena gedung ini salah satu lambang kekuasaannya Jepang yang ada di Surabaya, harus diambil alih. Setelah dikepung 2 hari kemudian ada pertempuran dan gedung ini bisa direbut, persenjatanya diambil, orang-orang Jepangnya diamankan. Gedung ini akhirnya dirubah menjadi gedung markas PTKR, Polisi Tentara Keamanan Rakyat. Kalau sekarang CPM, dipimpin
dipimpin oleh orang Madura yang tinggi besar hitam, kalau ngomong kayak geledek namanya Hasanuddin Pasopati. Wakilnya orangnya tidak terlalu tinggi, ngomongnya halus, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Perancis, Jerman, pinter, namanya Suharyo Atmodi. Nah, atau dikenal dengan Haryo Kecing. Nah, dari situ markas PTKR itu memobilisasi rakyat untuk menjadi anggota PTKR. Nah, awalnya gedung ini menghadap ke gubernuran. Jadi bukannya ada di samping itu, bukan. Jadi menghadap ke gubernuran. Nah, nah ini gedung yang sudah hancur pada saat pertempuran 10 November, yang hancur karena bombardir dari kapal dan pesawat Inggris. Gedungnya menghadap ke kantor gubernuran, jadi mengfotonya dari atas menara itu. Nah, ini tinggal pilap di depannya aja, terus dibongkar, kemungkinan menjadi lapangan dan didirikan. Nanti kita bicaranya pendirian Tugu Pahlawan ada. Nah, kenapa kok di hadapan sana, saya juga tidak tahu. Ya mungkin biar ada tak nyoba dengan kantor gubernuran. Ya, kita ke monumen diri saja. Ini Gubernur Suryo, nama lengkapnya Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Yoningrat masih keturunan Jogja. Seorang pamong praja mulai dari awal karirnya. Jabatan terakhir adalah Sucokan Bojonegoro atau Residen Bojonegoro yang kemudian oleh Presiden Soekarno 18 Agustus 1945 dilantik dan didawat menjadi Gubernur Jawa Timur. Tetapi baru bisa menjalani fungsi gubernur tanggal 22 Oktober 45. Jadi kenapa ulang tahunnya Provinsi Jawa Timur itu 22 Oktober? Karena beliau baru menduduki jabatan sebagai gubernur meskipun tidak punya staf. Jadi ya beliau gubernur sendirian. Stafnya gubernur mana, Pak? Tidak ada. Atau siapa yang bantu? Yang membantu beliau adalah staf Karesidenan Surabaya, yang sebenarnya gedung ini adalah gedung Sucokan, gedung Karesidenan Surabaya. Jadi gubernur dihapus sama Jepang, diganti oleh Karesidenan, dan itu kantornya residen, dipimpin oleh seorang residen Jepang dengan wakilnya seorang Indonesia yang nanti ada di sebelah sana. Nah, beliau jadi gubernur Jawa Timur tahun 47 diganti Pak Murjani. Beliau jadi wakil ketua DPA, kemudian beliau gugur pada saat disergap oleh pasukan PKI di daerah Kedung Halar, diseret dari mobil, dibawa ke tengah-tengah, disiksa hingga beliau gugur. Nah, selanjutnya sebagai ketua DPA sebenarnya beliau bukan sasarannya para pemberontak itu, hanya karena lewat, karena tahu bahwa itu mobilnya seorang pembesar, diambillah beliau terus habis itu dibunuh. Jadi bukan sasaran. Ya, baik, kita lanjut. Ini narasinya bisa dibaca di sini. Beliau ini yang berpidato menentukan nasibnya orang-orang Jawa Timur tanggal 9 November 1945 dengan nama pidato Komando Keramat. Nah, itu yang ada tulisannya RRI, itu beliau pidato di sana. Ya. Ya, bisa sebelah sini yang agak dingin. Ini Pak Dolarnowo, orang Surabaya biasanya manggilnya Cak Dul, Cak Dolarnowo. Beliau ini awalnya adalah pegawai kantor pos, yang namun beliau ikut partai sehingga pada saat ditawari kalau jadi pegawai negeri tidak boleh ikut partai, memilih mana yang harus dipilih, akhirnya beliau milih mengikuti partai PNI. Di zaman Jepang beliau jadi anggota pemerintahan, kemudian pada saat kemerdekaan beliau ditunjuk sebagai ketua DPRD Surabaya, kalau dulu namanya KNI Surabaya, Komite Nasional Indonesia Pusat Surabaya. Nah, pada saat pertempuran Surabaya beliau termasuk salah satu orang yang dituangkan di Surabaya untuk diminta pendapat bagaimana nasibnya Surabaya. Nah, setelah wali kota pertama Surabaya Pak Rajamin Nasution itu tidak menjadi wali kota, beliaulah menjadi wali kota dan diminta pendapat, betul, iku ning Surabaya kudu dibangun monumen digawe memperingati Hari Pahlawan. Nah, ini hasilnya dari beliau. Nanti ada kisah bagaimana Bung Karno memilih sebuah model untuk dijadikan monumen dan tidak memilih model-model yang ada. Nah, Dul ini akhirnya menjadi wakil gubernur di tahun 47, yang jadi gubernur adalah Dr. Murjani. Nah, Dr. Murjani itu pada saat tahun 47 ikut bergerilya
berpindah-pindah tempat memimpin Jawa Timur hingga beliau ditangkap pada saat pasca agresi militer di Pegunungan Wilis. Nah, di Pegunungan Wilis daerah Kediri itu ditangkap dengan Pak Dolarnomo. Ditangkap karena Gubernur Jawa Timur akhirnya beliau memandatkan kepada Residen Sudirman. Beliau ditangkap, ditaruh di penjara Kalisosok hingga masa pengakuan kedaulatan. Beliau dilepaskan dan akhirnya menjadi wali kota Surabaya yang kedua. Nah, Pak Dolarnomo ini. Kemudian pensiun, ya tetap menjadi tokoh Surabaya. Pak Dul ini sebenarnya orangnya tidak banyak ngomong, orangnya pendiam. Nah, namun dalam satu sisi dari diamnya itu penuh misterinya, sejarahnya Surabaya masih belum banyak yang diungkap. Termasuk pengakuan siapakah yang menembak Brigadir Malabi itu beliau yang tahu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini gambaran Pak Dolarnomo. Nah, ini sebenarnya gambaran pada saat pertempuran di depan Gedung Internasional di sebelahnya Jembatan Merah. Ini beliau jempalik karena ada jempalik gobo. Nah, dia loncat ke sungai Kalimas itu karena ada ledakan granat. Nah, ledakan granat ini ledakan dari granat yang dilempar pasukan Inggris yang kena mobilnya Brigadir Malabi. Beliau loncat, jatuh, memang benar-benar jatuh ke sungai dan basah kuyup ya, karena makanya itu misterinya beliau tahu itu siapa yang sebenarnya yang membunuh Brigadir Malabi. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya nggak mungkin nggak ada yang kenal kalau ditanya Hari Pahlawan tokohnya siapa? Bung Tomo. Pimpinan Pertempuran Surabaya siapa? Bung Tomo. Wah, ini. Kenapa sih Bung Tomo begitu dikenal? Ada satu hal. Pimpinan di Surabaya yang punya media online, nah, yang punya media online pada saat itu yang suaranya bisa didengar seluruh Indonesia cuma Bung Tomo melalui radio pemberontakan. Nah, yang sebenarnya beliau ingin suaranya itu disampaikan melalui RRI, cuma RRI tidak setuju karena RRI adalah suara pemerintah. Bung Tomo harus punya media sendiri, tidak boleh di RRI karena RRI ada media pemerintah. Yos, kalau gitu saya bikin pemancar sendiri dan pemancar itu dinamakan sebagai radio pemberontakan. Tempatnya berpindah-pindah hingga berhenti di daerah Gerila tahun 47 di atas Gunung Wilis karena dianggap bahwa radio pemberontakan sudah selesai tugasnya. Beliau ditarik ke Jogja, radio pemberontakannya diambil alih sama pabriknya Pak Yasin dan jadi perintis Batalion Perhubungan Brimob yang sekarang. Nah, karena suara beliau ini banyak didengar di radio dimanapun wilayah di Indonesia, sehingga beliau lah dianggap sebagai pimpinan Pertempuran Surabaya. Yang sebenarnya siapakah pimpinan? Ya yang ada di monumen-monumen sini ini yang pimpinannya. Hanya karena beliau punya radio, suaranya bisa didengar di mana-mana dirilai sehingga orang kenal Bung Tomo. Oh iya, itu Pertempuran Surabaya pimpinannya. Yang sebenarnya pimpinannya yang ada di sini. Jadi kalau siapa pimpinan Pertempuran Surabaya bukan tunggal satu orang. Yang ada monumennya di sini itulah pimpinannya. Mulai Pak Suryo, Pak Dul, Bung Tomo, nanti banyak di sana nanti kita lihat. Yuk kita jalan lagi. Ya ini Pak Sungkono. Ya ini monumennya Pak Sungkono. Nah Pak Sungkono itu kalau di Surabaya ada jalan Maijen Sungkono. Nah tahu jalannya tapi kadang-kadang orangnya yang mana nggak ngerti. Nah, Pak Sungkono ini basicnya beliau adalah seorang pelaut konflik kemarin Angkatan Laut Hindia Belanda sebagai klasi. Karena beliau tahun 30 itu ikut demonstrasi besar-besaran memprotes pemotongan gaji pelaut dan akhirnya dia menjadi salah satu negara. Beliau ditangkap dan dipenjara di daerah Sukolilo, Madura. Nah, yang naik kapal akhirnya menjadi legenda pemberontakan kapal 7 provinsi atau 7 provinsi. Jadi kalau ada kisahnya pemberontakan kapal 7 provinsi ya kawan-kawannya beliau. Setelah ditangkap, beliau dipenjara mulai tahun 30-an hingga dibebaskan Jepang. Pada saat dibebaskan ditanya, kamu dipenjara karena apa? Saya memberontak kepada pemerintahan Hindia Belanda karena dianggap memberontak dan itu, oh ini teman kita ini. Dia berani melawan Belanda.
akhirnya beliau masuk di lingkungan laut Jepang, kemudian ikut sekolah pembela tanah air, ikut pendidikan Sudanco Komandan Kompi, setara kapten. Setelah jadi Sudanco di Jajan Surabaya Gunung Sari, kemudian pada saat pertempuran Surabaya ada rapat dan memutuskan beliau sebagai ketua BKR, Badan Keamanan Rakyat pertama Surabaya. Ketua BKR, kemudian pada saat pertempuran Surabaya beliau menjadi komandan Markas Pertahanan Surabaya hingga Markas Pertahanan Surabaya keluar kota Surabaya, dan beliau menjabat sebagai komandan divisi 6 Narotama dengan pangkat Jenderal Mayor, bukan Mayor Jenderal ya, Jenderal Mayor, sekarang dengan Jenderal. Sampai dengan terakhir dia menjadi gubernur militer. Nah, kalau saya cerita beliau panjang, nggak mari-mari. Nah, sampai hari raya Kurban. Nah, kemudian beliau diangkat di Markas Besar Tentara, jabatan terakhir Inspektur Jenderal Angkatan Darat, pangkatnya Mayor Jenderal, hingga beliau pensiun dan meninggal dunia dimakamkan di makam pahlawan Kalisata, Mayor Jenderal Sumono. Nah, ini profilnya beliau. Jadi nanti kalau ada gitu, Mayor Jenderal Sumono ini profilnya seperti ini. Nah, ini salah satu pimpinan pertempuran Surabaya. Yang ada di sini semua adalah pimpinan pertempuran Surabaya, jadi bukan satu orang. Lanjut terakhir. Oh iya. Nah, langsung terakhir. Oke. Ini terakhir. Ada yang tahu jalan Residen Sudirman? Nah, ada jalannya Residen Sudirman. Dipikir orang begitu Residen Sudirman, loh, apa nih Jenderal Sudirman? Padahal di Jawa Timur ada 3 Sudirman. Satu Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang kedua Komandan Brigade 1 Letkol Sudirman, bapaknya Pak Basowi. Yang ketiga adalah Sudirman Residen. Nah, ini Residen Sudirman. Residen itu dari mana sih? Pada saat, nah, beliau ini basicnya adalah pegawai bea cukai, Duono kalau bahasa Belanda. Karena beliau pegawai negeri dan ikut dalam lingkungan partai politik, akhirnya tetap seperti Cak Dul. Kamu kalau ikut partai politik, keluar dari pegawai Duono. Kalau ingin tetap Duono, keluar dari partai politik. Akhirnya beliau milih keluar dari Duono dan masuk partai politik. Yang kemudian beliau menjadi salah satu bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada saat Jepang beliau jadi Dewan Kota. Kemudian diangkat menjadi wakil residen, namanya Fukusu Chokan. Fukusu Chokan itu orang kedua setelah orang Jepang yang memimpin beberapa wilayah di Surabaya. Beliau ini, Pak Sudirman. Nah, setelah Jepang kalah dan kekuasaan diambil, beliau diangkat sebagai Residen Surabaya. Makanya di depan namanya ada Residen Sudirman. Nah, setelah itu Surabaya terjadi pertempuran dan beliau sebenarnya ikut, dan salah satunya beliau yang meminta bendera merah putih biru di Hotel Oranye itu turun adalah beliau. Turunkan benderanya. Tidak mau, tapi beliau ditodong, dan yang nodong Plukmen itu di apa ya? Dipukuli sama pengawalnya beliau, Cak Sitik sama Pak Haryanto. Nah, beliau selama pertempuran Surabaya ikut bersama-sama Gubernur Suryo ke daerah sepanjang, kemudian ke Mojokerto, Jombang, sampai ke Kediri. Nah, di daerah Kediri ini setelah Pak Murdani ditangkap Belanda, sebenarnya beliau yang harus menggantikan sebagai Gubernur Jawa Timur. Tapi setelah dicari, ternyata didapat kabar bahwa beliau sudah meninggal dunia di daerah daerah Papar Kediri. Karena beliau mendengar berita anaknya anggota tentara pelajar itu tewas ditembak tentara Belanda di daerah Malang. Dia mendapat kabar, Pak, anak bapak namanya, saya lupa, anaknya agak Belanda namanya. Gugur di Malang, Pak, tertembak sama tentara Belanda. Akhirnya karena mendengar itu beliau mikir, akhirnya jatuh sakit dan beliau meninggal dunia di daerah Papar, dimakamkan di sana. Tahun 60-an makamnya dipindahkan ke Kusuma Bangsa dan ada di sana. Ya, beliau ini Residen Sudirman. Nah, banyak yang tidak tahu siapa sih Residen Sudirman aja ini. Ini residennya Surabaya. Ini jabatannya tidak pernah dicopot sampai hari ini, tetap namanya residen. Nah, dulu zaman Belanda ada namanya gubernur, tapi zaman Jepang gubernur
gubernur itu Gun Saikan itu dihapus menjadi Soco atau Sucokan. Sucokan adalah wilayah perwilayahan yang ada di wilayah-wilayah Jawa Timur. Nanti ada residen Bojonegoro, ada residen Surabaya, ada residen mana lagi, dan tentunya Surabaya dalam Riau. Nah, kalau ini sebenarnya terlalu besar orangnya, kecil kurus tinggi, ada brewoknya di, nah ini harusnya ada brewoknya di sini, terus kacamatanya bulat, Pak Dirman. Tapi ini profil yang cukup gagah untuk beliau. Untuk di sini saya kira sekian, kita bisa kembali ke bis dan kita kembali ke sulung selesai. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman wawasan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Begandring Surabaya. Luar biasa ya. Jadi kita yang selama ini hanya mengenal Bung Tomo ya sebagai satu-satunya sosok dalam perang 10 November atau perang di Surabaya. Ternyata ada banyak tokoh yang memimpin pergerakan untuk melawan sekutu di kota Surabaya pada pertempuran yang dikenal dengan nama pertempuran 10 November. Oke, saya kira cukup sekian perjalanan kita mengikuti napak tilas Bung Karno sebagai arek Surabaya. Terima kasih sudah menonton rangkaian video ini dari awal sampai video yang terakhir ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.